Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Selamat pagi Pak, saya seperti biasa netizen Pak. Iya, gimana Mas? Pagi-pagi ganggu. Saya mau nanya soal jodoh ini Pak. Maksudnya gimana? Coba diulangi. Maksudnya saya ini sudah lama jomblo Pak, nyari-nyari jodoh, nggak dapet gimana ya Pak? Kalau mau dapet gagal terus, kadang sudah sama-sama cinta nggak direstui, pokoknya ada aja deh Pak. Intinya tuh selalu akhirnya nggak jadi berpasangan Pak, nggak jadi sampai ke jenjang pernikahan, pokoknya gagal terus Pak. Gimana Pak? Oke, kamu sudah nonton video-video saya di channel ini dari awal? Kamu dari nomor 001 urut, udah ditonton semua belum? Enggak Pak, saya nontonnya milih-milih videonya Bapak, nggak urut dari awal, lompat-lompat. Netizen tuh memang susah dibilangin. Saya sudah berapa kali bilang ya, yang Anda tanyakan itu sebetulnya semuanya sudah saya bahas. Masalahnya nggak pada mau nonton urut dari awal gitu loh, nontonnya milih-milih. Ya, jawabannya sebenarnya udah ada di situ. Aduh, itu sudah tak bilangin berulang-ulang sebenarnya. Gini ya, jadi sabar. Baik, kamu kan intinya nanya tentang jodoh ya. Jadi ada dua hal yang harus kamu perhatikan terkait dengan jodoh. Yang pertama, tetap harus ada ikhtiar fisik ya. Baru kemudian kamu mengevaluasi tentang getaran kamu ini sebenarnya bisa menarik jodoh apa tidak. Karena kalau dikit-dikit hanya getaran, kamu lebay gitu loh. Karena kita kan ada fisik dan ada yang non fisik. Non fisik ini sumbernya getaran, fisik ini sumbernya dari kita melakukan satu usaha-usaha secara lahiriah kayak gitu. Kamu nyimak nggak nih? Iya Pak, menyimak Pak, menyimak. Oke, tak lanjutin. Jadi usaha fisik itu ya setidaknya misalnya kamu mengupayakan untuk berkenalan, untuk kamu membuka relationship ya, memperluas pertemanan, kamu berbaur, kamu bergaul dengan orang lain ya, ikut kelompok apa kek, ikut klub hobi apa kek, dan atau mungkin punya medsos dan sebagainya. Karena kalau tanpa itu semua ya kamu belum memenuhi unsur secara fisiknya. Walaupun sekali lagi tidak menjamin orang yang pergaulannya luas terus bisa cepat nemu jodoh. Karena beberapa teman saya juga ada yang pergaulannya luas dan dia nggak nemu jodoh. Nah, tapi kalau sudah seperti itu berarti dia sudah tidak ada problem dengan usaha fisik. Berarti yang problem adalah yang non fisik, getaran dia. Ya, sudah jelas ya. Nah, kalau misalkan usaha fisiknya kamu sudah benar, sudah oke, ya baru yang kamu perlu lihat terkait dengan jodoh adalah soal getaran kamu ya. Vibrasi yang kamu pancarkan bagaimana. Nah, terkait dengan vibrasi ini ada beberapa hal yang perlu bisa kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan dan pikiran kamu ketika memikirkan hal-hal terkait dengan jodoh dan beserta konsekuensinya. Misalnya ketika kamu mikirin tentang nanti biaya pernikahan ya, kamu mikirin tentang kamu akan menanggung hidup anak istri, kamu punya anak, nanti kamu akan berhubungan dengan mertua dan sebagainya. Kamu apakah ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman ketika kamu sudah mulai mengingat hal itu? Atau kamu merasa nyaman-nyaman saja?
Karena kalau kamu tidak nyaman ketika memikirkan hal itu, pertanda kamu ada penolakan di bawah sadar. Tapi kalau kamu nyaman, berarti bawah sadarmu tidak menolak. Nah, ketika kamu menolak di bawah sadar, walaupun usahamu itu keras luar biasa untuk mengupayakan jodoh, maka ini akan semacam sabotase. Ikhtiarmu ke sana, tapi bawah sadarmu ke sana. Akhirnya nggak ketemu. Kalau kamu paksakan, kamu akan mendapatkan kelelahan, atau kamu akan menemukan jodoh tapi tidak akan bertahan lama, atau kamu akan menemukan jodoh yang sering memicu konflik karena nggak selaras dengan kamu, ya. Getaranmu getaran yang tidak selaras. Itu ya. Kemudian kita bicara tentang setelah kamu tahu apakah pikiran dan perasaanmu ada satu penolakan atau tidak, kamu cek lagi, kamu sebenarnya itu kita lebih spesifikkan ya. Apakah ada ketakutan, ya, atau kamu nafsu banget? Dua ini. Ketakutan membuat kamu menghindar, ya. Jadi kamu secara fisik sebenarnya mengupayakan, tapi di dalam hati kamu sebenarnya ada yang kamu takuti. Nanti kalau aku punya jodoh, nanti waktuku akan semakin sempit untuk diriku sendiri, nggak bisa main PlayStation, aku nggak bisa dolan-dolan, nanti apa-apa dikekang, nanti uangku juga nanti harus dibagi berdua dan sebagainya. Apakah ada ketakutan-ketakutan itu? Ada semacam hambatan mental atau mental block. Nah, kemudian kalau misalkan hal-hal yang membuat kamu itu menghambat seperti itu, ngerem, ada nggak sebaliknya? Yaitu kamu tuh terlalu nafsu banget ingin mendapatkan. Saya sudah bersering kali bilang kan di video-video yang sebelumnya bahwa nafsu, getaran nafsu terlalu ingin mendapatkan sesuatu berlebihan, itu justru efeknya menjauhkan kita dari sesuatu itu. Seperti yang bolak-balik saya contohkan, kalau kita nyari barang yang kita nafsu pengen kita temukan, itu malah nggak ketemu-ketemu. Ketemunya malah pada saat kita tidak terlalu nafsu untuk menemukannya. Kamu cek, saya ada terlalu nafsu atau tidak? Ya, kalau terlalu nafsu kurangin. Kalau misalkan kamu itu ada ketakutan-ketakutan, yaitu yang kamu harus atasi. Nah, terkait dengan ketakutan-ketakutan, biasanya ujung-ujungnya adalah kamu merasa belum siap untuk kamu itu berpasangan atau menikah, ya. Nah, saya pernah bahas di video sebelumnya tentang ada syarat mental atau rule, ya, atau rules, ya, yang bunyinya saya merasa titik-titik jika titik-titik. Dalam kasus ini, karena kamu jomblo ingin dapat jodoh dan kamu merasa kok sulit banget dapat jodoh, berarti di situ ada satu kalimat yang mungkin berbunyi saya merasa siap nikah jika. Kamu cek. Satu, jika penghasilan sudah di atas 10 juta misalnya. Kamu misalnya penghasilan masih di bawah itu, otomatis kamu mensabotase diriku sendiri untuk dekat dengan jodoh. Yang kedua, merasa siap jika sudah punya rumah, merasa siap jika sudah usia 35 misalkan. Saya merasa siap nikah jika saya sudah begini-begini. Nah, kalau syarat ini terlalu banyak, ini yang menimbulkan kamu merasa tidak siap. Jadi Tuhan mau kasih kamu jodoh, tapi kamunya wadahnya nggak ada. Kamu sendiri, I'm not ready yet. Nah, banyak orang berpura-pura tidak mengakui dirinya masih ada penolakan seperti itu, termasuk merasa ketidaksiapan. Sudah jelas belum kamu sampai sini? Ya Pak, panjang lebar ya Pak ya. Terus tadi jadinya saya harus gimana Pak dari terkait penjelasan Bapak itu? Aduh, kok masih nanya terus gimana? Netizen itu kok nggak mau mikir. Gini loh, ya berarti kalau tadi saya analisa begitu, kan tadi ada pikiran perasaanmu bagaimana, ya kan? Terus apa, kamu ada ketakutan yang membuat kamu ingin menghindar atau kamu terlalu nafsu? Apakah ada syarat yang berlebihan kamu tetapkan, saya merasa jika titik-titik itu terlalu banyak? Ya ini yang harus kamu ubah, perasaanmu kamu ubah sehingga pikiranmu terhadap pernikahan itu nyaman. Kemudian kalau ada ketakutan kamu damaikan ketakutan itu, gitu loh kan. Kamu nanya lagi nanti cara mendamaikan ketakutan bagaimana? Kan sudah dibahas teknik-tekniknya. Saya bagikan teknik Ho'oponopono, Sedona Method. Aduh, bikin emosi aja. Nah, kemudian kesiapan, kamu kurangi syarat-syaratnya. Atau kalau kamu nggak mau kurangin syarat-syarat tadi, kamu penuhi, kamu berjuang. Saya baru siap nikah kalau penghasilan udah 10 juta. Kalau kamu nggak bisa mengurangi syarat itu, kamu berarti harus berjuang mencapai itu, baru kamu siap untuk menerima jodoh. Udah jelas belum? Iya Pak, ya Pak. Bapak tahu aja kadang saya malas mikir Pak. Nah gitu, kalau udah paham gitu seneng saya ya.
bolak-balik udah bikin ratusan video kok masih bingung aja gitu loh. Kesel kan kadang-kadang gitu. Iya Pak. Ya gitu. Jadi kamu tinggal praktekkan apa yang tadi saya sarankan. Kamu cek. Kalau masih belum jelas, kamu lihat video-video yang kemarin yang kamu lompat-lompatin. Jawabannya di sana. Caranya udah tak bagiin semua gitu loh. Gitu ya. Sorry yo. Jadi saya rada emosi nih. Saya mengucapkan terima kasih sudah ada tahu apa yang harus saya perbaiki. Saya akan mengoptimalkan ikhtiar fisik saya. Saya juga akan memperbaiki hal-hal getaran tadi Pak. Mungkin ada ketakutan, terlalu nafsu, perasaan saya nggak nyaman mungkin dengan pernikahan. Juga saya akan berdamai dengan syarat-syarat yang saya tetapkan kepada diri saya sendiri Pak, yang lulus tadi Pak. Makasih Pak Arif sudah dijawab. Mudah-mudahan saya cepet dapat jodoh. Amin. Sukses, mudah-mudahan lancar dapat jodoh. Amin. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Ya, sampai ketemu lagi ya. Sukses ya.